Nah, Mbak Tri, nih gini, saya cuman pengen menguji nih, nguji nih. Tapi ngujinya nguji akal gitu ya maksudnya ya. Mbak Tri kan selama ini kan percaya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa siapa? Manusia. Ya. Sekarang ibarat kalau nih, jika seandainya nih, ya, seandainya Mbak Tri ini bisa kembali atau datang ke masa sebelum Yesus disalib nih. Kira-kira nih, seandainya Mbak Tri bisa balik ke zaman dulu, ke zaman Yesus mau disalib nih, seandainya ya Mbak ya. Mbak ngeliat ya, Yesus mau disalib nih. Kira-kira Mbak Tri ini akan lari seperti murid-muridnya, atau akan menolong Yesus supaya tidak disalib, atau akan menolong tentara-tentara Romawi nyalipin Yesus? Kira-kira yang mana Mbak? Ketawa deh. Berarti mikir. Masih mikir. Berarti mikir. Paham ya pertanyaan saya? Iya. Kira-kira kalau Mbak bisa kembali ke masa itu sebelum Yesus disalib, Mbak itu ngelihat Yesus mau disalib itu lari seperti murid-murid yang lain, atau nolongin supaya Yesus nggak disalib, atau nolong atau bantuin tentara Romawi nyalip Yesus? Kira-kira yang mana? Kayak mau nolongin kasihan ya. Kalau ditolongin Yesus nanti nggak ada penebusan dosa. Nggak ada penebusan dosa, Ah. mau salib kasihan. Kalau mau ikut bantu nyalip kasihan ya. Iya. Terus kalau mau lari gimana? Nah sekarang murid-murid Yesus waktu Yesus disalib, murid-muridnya pada lari apa enggak? Lari. Lari. Kenapa pada lari? Ketakutan. Ketakutan. Kenapa takut? Apa mereka nggak tahu kalau dosanya mau ditebus? Iya kan? Kalau mereka lari, berarti mereka nggak tahu kalau dosanya ditebus, Mbak. Logikanya kan begitu. Kalau mereka tahu dosanya mau ditebus, pasti mereka bantuin tentara Romawi nyalipin Yesus biar dosanya ditebus. Betul kan? Nah, jadi berarti kira-kira masuk akal nggak Mbak ajaran yang bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nah, kira-kira menurut Mbak Tri ajaran itu masuk akal nggak gitu? Alhamdulillah, berarti Mbak mikir. Masih mikir aku. Ya. Nggak, kalau Mbak mikir berarti Mbak alhamdulillah mikir. Karena banyak orang yang nggak mikir dengan konsep seperti itu. Karena aku selalu pikir logika dulu gitu loh. Iya. Nah, coba pikir dengan logika. Mbak mau berbuat apa kalau bisa ngeliat Yesus mau disalib? Artinya ada yang bermasalah dengan konsep itu gitu loh Mbak. Iya kan? Kalau bantu Yesus disalib kok tega gitu ya. Kalau bantu Yesus supaya nggak disalib ntar nggak ada penebusan dosa gitu. Terus kalau ikut lari sama murid-muridnya Yesus berarti berita penebusan dosa itu berarti nggak diketahui sama murid-muridnya. Iya, paham Mbak ya? Ketawanya biasa aja dong. Nah Mbak, kita coba pakai akal sehat lagi nih Mbak. Ya. Kalau Mbak percaya bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib untuk nebus dosa manusia, itu kira-kira menurut Mbak Tri nih, ya, kira-kira Yesus itu rela nggak disalib? Hah? Kira-kira menurut Mbak Tri rela nggak disalib Yesusnya? Kan Mbak udah baca Bible nih. Kira-kira Yesus rela nggak Mbak? Nggak, ketawa lagi. Ketawa deh. Nih, saya cuman ngajak mikir doang Mbak ya, gini nih. Ingat nggak Mbak, Yesus waktu sebelum ditangkap, ya, Yesus pernah nyuruh murid-muridnya jual jubah, beli pedang, ya kan? Pernah dengar kan ceritanya kan? Kira-kira menurut Mbak beli pedang itu buat apa? Apa buat motong bawang? Enggak lah ya. Buat apa Mbak kira-kira? Buat jaga-jaga kan pasti kan? Karena apa? Karena mau ditangkap kan? Kalau memang Yesus misinya itu buat mati di atas kayu salib nebus dosanya Mbak Tri, ngapain gitu dia nyuruh anak buahnya jual jubah beli pedang gitu? Akhirnya
walaupun akhirnya ketangkep juga, walaupun salah satu murid Yesus, ada yang bilang salah satu, ada yang bilang Petrus, memotong kuping seorang hamba imam yang akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Tetapi tujuan awalnya beli pedang buat apa? Kan buat jaga-jaga, ya kan? Terus kemudian waktu Yesus di Taman Getsemani, kan Yesus kan berdoa kepada Bapa sampai dia sujud-sujud. Nah, ngomong-ngomong, yang sekarang doanya sujud itu Muslim apa Kristen, Mbak? Muslim. Nah, Yesus sampai doa sujud-sujud, berdoa kepada Bapaknya semalam-malaman, minta supaya apa? Seandainya cawan ini dilalukan daripadaku, ya, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus kan negosiasi, kalau bisa jangan disalib dong gitu, ya kan? Kalau Yesus nego supaya nggak disalib, itu artinya Yesus rela nggak disalib? Enggak. Waktu Yesus disidang, Yesus ditampar sama seorang penjaga daripada Hanas gitu. Waktu Yesus ditampar, Yesus protes. Gue salah apa kok ditampar gitu? Padahal ajaran Yesus apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Betul nggak? Pernah nggak Mbak ditampar orang pipi kiri, kasih pipi kanan? Enggak lah. Kenapa? Sakit, Berarti nggak ikut ajaran Yesus dong? Ajaran Yesus apa Mbak? taat. Nah, ditampar pipi kiri, kasih pipi? Nah, kenapa nggak pernah begitu? Nah, Kecuali kalau orang berbuat jahat, kita nggak boleh berbuat jahat. iya oke, kita nggak boleh berbuat jahat. Semua agama juga mengajarkan nggak boleh berbuat jahat. Tetapi kalau Mbak diajarkan, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, Mbak pernah nggak jalanin? Enggak, kan nggak pernah ditampar juga. Mau dicoba nggak Mbak? Nggak mau. Oh, nggak mau. Mau coba? Ya, tapi kan kita bisa mikir Mbak dengan akal sehat. Iya. Kalau kita ditampar, mana mungkin kita kasih pipi kanan lagi gitu. Ya. Jadi itu adalah sebuah ajaran yang kalau dalam bahasa Inggris tuh too good to be true gitu. Terlalu muluk-muluk gitu loh. Iya kan? Oke, tadi Yesus nyuruh anak buahnya jual jubah, beli pedang. Yesus berdoa semalam-malaman, ya kan? Minta supaya jangan disalib lah. Cawan itu kan artinya kan simbol penyalipan lah ya. Terus kemudian Yesus waktu ditampar juga Yesus protes. Kenapa gua nggak salah gua ditampar gitu kan? Terus kemudian Yesus juga waktu di pengadilan juga dia ditanya gitu kan, dia juga banyak bela gitu, banyak protes gitu loh. Terus Yesus juga pada waktu di Taman Getsemani dia ketakutan, ya kan? Waktu ketakutan tuh keringetnya sampai seperti darah gitu ya. Artinya ketakutan kan? Kalau dia takut, berarti dia rela nggak disalib, Mbak? Hah? Nggak rela kan? Nggak rela kan? Karena dipaksa kan. Nah, terus terakhir Mbak ya, waktu di Bible kan ditulis waktu disalib, Yesus teriaknya apa Mbak? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu artinya Yesus rela nggak? Enggak kan? Jadi kalau bilang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, itu dan Yesus jelas-jelas nggak rela, nyambung nggak Mbak kira-kira Mbak? Kayaknya nggak ikhlas ya. Ya iyalah. Loh, Kalau nggak ikhlas berarti Ya kan? nggak ya. Iya. Kan udah beli pedang tadi. gimana dong? Iya, enggak ikhlas lah, enggak mau disalib. Dan kalau Yesus sudah tidak mau terus berdoa kepada Tuhannya yang sayang sekali sama Yesus, gimana dikabulkan enggak? Selamatkan. Diselamatkan enggak? Ya pasti diselamatkan. Iya, makanya yang sisanya siapa dong? Paham Mbak maksud saya? Paham ya? Nah,